informasi kehamilan persalinan. Jadi hari ini saya mau izin untuk share screen seperti yang tadi diinformasikan oleh Budian ya dan juga Pak Dede selaku tim dari pengembang Binersi. Oke, sebentar. Mana ya? Itu ya. Nah, informasi tadi terkait dengan cara login itu sudah jelas ya disampaikan saat Pak Dedek men-share kira-kira apa alamatnya ya, kemudian kemana harus masuk. Nah, saya saat ini akan lebih mendetailkan lagi ya bagaimana cara masuk sampai dengan cara membuat akunnya. Mungkin mohon izin dulu saya kayaknya agak kesusahan di sini ya, tunggu sebentar. Entire screen kayaknya. Baik. Kemudian apa sudah terlihat ya saya masuk ke Winersi ini ya? Sudah Bu Sukma, sudah terlihat. Oke, baik. Suaranya Baik, juga udah. jadi eh, seperti yang disampaikan tadi ya, di alamat untuk login masuknya atau domainnya adalah winersi.com/login ya. Jadi silakan di enter. Nah, ini kebetulan tadi sudah saya sempat masuk ya. Nah, untuk ibu-ibu atau adik-adik atau rekan-rekan ya yang kiranya untuk mau mencoba berlatih soal-soal uji kompetensi melalui Midnursi, yang belum memiliki akun, silakan bisa diklik buat akun baru. Tadi mungkin masih berbahasa Inggris ya. Jadi sekarang sudah di-setting ulang oleh Pak Dede ya untuk bisa mendapatkan yang berbahasa Indonesia untuk lebih mudah. Jadi buat akun baru, nah di sini hati-hati ibu-ibu di sini biasanya agak kesulitan ya karena memang nama pengguna ini silakan bisa digunakan nama pengguna memang namanya ibu bisa ya atau mungkin email bisa silakan ya. Mungkin saran saya nama pengguna pakai nama saja ya, nama ibu masing-masing atau nama rekan-rekan semua yang akan berlatih Mercy. Nah, kemudian kata sandi, di kata sandi ini silakan bisa diisi minimal 8 karakter. Jadi harus mencangkup satu huruf besar, kemudian ada huruf kecil, ada karakter khusus ya seperti bintang, kemudian ada pagar ya, ada strip, tanda seru dan lain sebagainya. Silakan. Ini menjadi kata sandi yang minimal ada 8 karakter. Jadi jangan sampai kurang dari itu. Nah, kemudian silakan masukkan alamat email yang memang mudah Ibu untuk jangkau ya, karena nanti setelah Ibu-ibu mengklik create akun, maka akan ada email yang masuk untuk konfirmasi sebagai ibu-ibu menggunakan Minersi. Jadi silakan gunakan email yang memang ibu-ibu sering akses. Selanjutnya dimasukkan lagi email yang di atas ya sama. Kemudian nama depannya ibu ini akan digunakan untuk mengisi profilnya ya. Kemudian nama akhirnya, kotanya di mana dan negaranya bisa dipilih ya. Di sini ada Indonesia ya. Sorry, Indonesia. Nah, kemudian baru diklik buat keanggotaan baru. Jadi, semua yang required di sini, yang merah-merah tanda seru ini adalah yang wajib untuk diisi. Kalau misalnya ibu-ibu tidak mengisi bagian kotak, tidak masalah ya. Yang penting yang bagian required di sini, yang bagian tanda seru merah ini yang harus wajib diisi seluruhnya. Nah, sesudah ibu membuat keanggotaan baru, maka akan muncul email yang tadi ada videonya ya di YouTube, ada email masuk, kemudian itu diklik untuk konfirmasi bahwa ibu memang sudah membuat akun di Minersinya. Nah, kemudian silakan ibu-ibu masukkan username dan password sesuai dengan pendaftaran tadi ibu-ibu semua ya. Jadi di sini silakan diklik masuk. Nah, akan muncul seperti ini, Bu Ibu. Jadi inilah akun ibu-ibu semua di Minersi ya. Jadi ada lini masa, ada kalender, kemudian ada beranda, ada kursusku. Nah, ini adalah akun yang free, Bu Ibu. Jadi ada dua di sini, akun free dan akun berbayar. Nah, untuk melihat akses akun free dan berbayar, silakan bisa diklik beranda. Nah, jadi di beranda ini ibu-ibu akan disediakan untuk kursus yang tersedia, ada free course dan ada yang berlangganan ya. Jadi untuk yang berlangganan silakan bisa dilihat pada bagian ini. Nah, untuk course yang free
Kami menyediakan untuk course yang free, ibu-ibu bisa melakukan latihan. Ya, jadi di sini kami sediakan dua latihan ibu-ibu. Nah, di sini bisa diklik saja langsung. Ada dua latihan yang ibu-ibu bisa kerjakan secara free. Jadi kita coba ya, ini latihan satu. Nah, di latihan satu ini ada waktu pengerjaannya selama 10 menit. Seperti yang tadi dijelaskan di YouTube ya, bahwa ibu-ibu bisa melakukan latihan atau dijelaskan melalui PowerPoint-nya Budian. Silakan bisa masuk dengan mengerjakan kuis. Nah, kuis ini berisi batasan waktu. Jadi, alangkah baiknya jika ibu-ibu mulai untuk belajar menggunakan Midnarsi, bisa menyisihkan beberapa menit ya untuk bisa fokus dalam pengerjaan latihan soal. Nah, silakan mulai mengerjakan. Akan muncul seperti ini, Bu. Jadi di dashboard untuk latihan satu, jadi yang free ya, ini kita sediakan ada 10 soal yang free, ibu-ibu bisa lakukan demo atau latihan. Ya, nah misalnya ibu-ibu sudah membaca ya vignette-nya, sudah membaca apa pertanyaannya, dan ini adalah jawabannya. Silakan ibu belajar untuk mengklik, karena nanti tampilan dari layar UKOM dan juga TU juga hampir sama seperti ini. Ini misalnya saya contohkan satu jawabannya B gitu ya. Tetapi sepertinya Ibu masih ragu nih. Silakan bisa ditandai soal. Nah, kalau seperti ini yang belum ada di kursor saya ya Bu ya. Jadi belum ada tanda abu, hanya flag merah artinya dia belum masuk jawabannya. Sehingga ketika klik di halaman selanjutnya, nah ini bisa dibuka laci bloknya lagi ya Ibu. Nah, jadi ini ya, tanda satu yang sudah berisi warna abu, artinya ibu-ibu sudah menjawab, walaupun dengan ragu. Ya, artinya adalah jawaban finalnya ibu adalah ini. Ketika nanti misalnya ibu sudah punya waktu lain lagi gitu ya, masih ada waktu nih kira-kira, ibu mau menjawab lagi di nomor yang satu ini. Ibu-ibu tinggal hilangkan penandanya. Ya, jadi silakan bisa lanjutkan ke pertanyaan dan menjawab pertanyaan lainnya. Gitu. Ya, silakan. Nah, mungkin setelah sampai nomor 10 gitu misalnya ya, ibu-ibu telah menjawab D misalnya, kemudian bisa diklik selesaikan kuis. Nah, di selesaikan kuis ini akan ada rekapan ibu-ibu. Kebetulan tadi yang saya jawab adalah tiga ya. Jadi nomor satu, 2, dan 10. Di sini sudah muncul ada nomor satu, 2 jawaban tersimpan. 3 sampai dengan 9 ini belum dijawab. Artinya ada 3 jawaban yang sudah masuk. Ya, nah, kalau misalnya masih tersisa waktunya, ibu-ibu bisa mengerjakan kembali. Ya, silakan diklik, kerjakan yang nomor 3 dan lain sebagainya jika waktunya masih ada. Ya, tetapi kalau misalnya waktunya sudah habis, maka secara otomatis ini akan dikirim semua dan selesai. Jadi kalau sudah selesai mengerjakan, bisa diklik kirim semua dan selesai. Nah, di sini ibu-ibu akan menemukan hasil pembahasannya dan juga jawaban yang benar. Ya, nah, tadi pertanyaan nomor satu yang saya jawab, ini secara acak ya, saya jawab adalah kompresi bimanual interna. Sebenarnya jawaban yang benar adalah suntik oksitosin 10 international unit di paha IM. Nah, di sinilah yang menjadi poin penting dan apa namanya kehususan ya dari Midnursi ini, karena memang sudah muncul pembahasan dan kenapa jawaban ini bisa terpilih atau yang benar adalah jawaban nomor C. Nah, di sini sudah jelas pembahasannya sehingga ibu-ibu bisa merefresh kembali. Oh iya, seperti ini kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang nomor 2 juga sama ya, 25 hari. Nah, ini silakan nanti bisa dilihat kembali ya. Ada apa namanya pembahasan dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin di sini akan ada beberapa soal-soal yang memang belum terjawab ya, Ibu ya. Sehingga ketika dia belum terjawab, maka jawaban yang benar dan pembahasan tetap muncul. Jadi ibu-ibu tidak akan bingung untuk kira-kira membaca yang mana nih kira-kira jawabannya yang belum. Jadi seperti itu. Ya. Nah, di latihan satu, ibu-ibu akan punya track record. Jadi track record pengerjaan kuis. Kalau misalnya ibu-ibu ingin mengerjakan kembali ya kuis ataupun latihan ini, maka ibu-ibu akan terlihat seberapa sering ibu-ibu mengakses latihan ini. Jadi latihan satu gitu ya, latihan dua dan lain sebagainya, ibu-ibu sudah mengerjakan berapa kali? Apakah ada peningkatan? Ini kebetulan nilainya nol ya. Apakah ada peningkatan di pengerjaan selanjutnya? Jadi ibu-ibu sudah bisa menilai sendiri kira-kira yang mana nih yang harus diperbanyak lagi latihannya. Ya. Nah, untuk di latihan 2 juga sama ibu-ibu. Ya, latihan 2 silakan diklik. Nah, ini adalah
latihan yang free juga, silakan bisa ibu-ibu coba ya. Kemudian setelah selesai mencoba dan ibu-ibu ingin kira-kiranya melakukan gitu ya atau menjadi kurs yang berlangganan, silakan bisa diklik kurs berlangganannya dan kemudian ibu-ibu akan bisa mengikuti berbagai macam tryout di Miners ya. Jadi kebetulan ini play via uh, gateway-nya belum bisa ya Pak Dede ya. Jadi silakan masih secara manual dulu untuk course berlangganannya. Selanjutnya maka ibu-ibu bisa mengerjakan ada beberapa pilihan tryout di sana ya. Tidak salah sudah ada 4 tryout yang tersedia. Silakan bisa dikerjakan hari ini mungkin tryout 1 ya, besok tryout 2, 3, 4 dibaca dulu pembahasannya, dipahami baik-baik. Kemudian kalau ibu mau mengulang kembali, dipersilakan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bahwa mid-nurse ini akan bertambah kembali jenis tryoutnya atau jumlah tryoutnya sehingga ibu-ibu semakin banyak punya perbendaharaan soal dan juga jawaban. Dan ibu-ibu juga bisa nantinya mengingat ya ketika UKOM itu, oh iya ini ada pertanyaan seperti ini di mid-nurse kemarin. Karena memang beberapa kali kami melakukan survei ya kepada beberapa orang pengguna Midnersi, hampir sekitar 5 sampai 10 soal ya minimal itu dari Midnersi muncul di UKOM ataupun tryout. Jadi itu mungkin yang bisa kami informasikan Ibu semua ya, rekan-rekan semua. Jadi kalau ada yang masih bingung, mungkin nanti silakan bisa dihubungi saya, Budian atau Pak Dede terkait dengan pelaksanaan atau membuat akun, bahkan proses bagaimana berlangganan dan juga proses latihan secara free-nya di Minersi. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Budian, Pak Dede, Bu Ayu Suarmini. Saya kembalikan lagi ke Budian. Baik, terima kasih Bu Sukma atas uh, pemaparan yang sudah disampaikan. Semoga bisa memberikan gambaran semua. Mungkin ada yang kita langsung buka sesi diskusi ya, Bu Sukma. Silakan Ibu-ibu, Oke, kalau ada bisa. yang ditanyakan silakan, atau bisa di raise hand atau di kolom chat bisa. Jadi nanti untuk di aplikasi ini Ibu akan mendapatkan 4 jenis soal latihan yang berbeda ya Bu ya. Jadi semua kompetensi dari hamil, bersalin, manajemen, sampai di komunitas kita sudah ada bank soalnya gitu ya, dan pembahasannya juga. Silakan Ibu-ibu dan rekan-rekan, teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Ya, Ibu, suaranya agak kecil ya, Bu. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Dayu Jeffrey. Yes. Halo? Ibu Dayu ya, Bu ya? Iya, ya Bu ya. Halo? Ya. Sudah Bu. Baru. Ya, izin bertanya Bu, Ya. untuk yang kursus yang berbayar ini, kalau yang tambah Oke. nanti dengan harga 150 nih, gini. Jadi kita dapat latihan 4 latihan, di setiap latihan berarti 180 soal. Itu nih gini. Iya, betul. Jadi sudah sesuai. Jadi izin Bu Dayu. Jadi untuk setting soalnya itu memang 100 dengan nanti UKOM. UKOM juga 180 sesuai dengan tryout juga 180 ya kemarin. Jadi satu paket soal itu ada 180 soal dengan pembahasan. Dan sudah kita lihat juga beberapa untuk pemantauan terkait kompetensi-kompetensinya. Jadi untuk soal-soal di Binarsi, kita memang evaluasi juga Bu, kita upgrade, kita cek kembali, sehingga banyak juga proses yang kita lakukan, artinya dari tahun 2020, kita sudah upgrade, kemudian kita refresh lagi, kalau misalnya ada soal yang sudah tidak relevan, itu kita hapus, kita ini lagi, kita tambahkan lagi yang memang relevan. Jadi memang satu paketnya itu ada 180 dengan masing-masing pembahasan.
Iya, Bu, paham. Nggih. Mungkin itu. Nggih. Niki yang tanya malah Bu. Nah, untuk Nggih. kami niki sebenarnya untuk hukum itu berarti fix sampai Maret itu Bu. Masih Untuk jadwal. ada nggih, jadwal hukum untuk angkutan kami. Mm-mm. Nah, mungkin Pak Dedek ada buka di sistem ya Pak? Sudah ada informasi? Atau Bu Sukma Belum mungkin yang ada Bu pengawas ya. pusat Baik. belum ada ya? Ah, baik, terima kasih Bu Dayu Hmm. ya atas pertanyaannya. Jadi sampai saat ini kami belum menerima surat ya terkait dengan jadwal. Biasanya kementerian itu biasanya mengeluarkan surat yang mana terdiri dari beberapa jadwal ya, jadwal UKOM dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 3. Nah, gelombang 1 ini ada 2 periode, gelombang 2 ada 2 periode, gelombang 3 ada 2 periode gitu ya. Nah, biasanya surat ini gitu ya, biasanya gitu ya, idealnya itu diberikan di awal tahun di 2025 atau akhir tahun. Tapi sampai saat ini belum ada surat Jadi nggak yang ada. ya menyampaikan bahwa jadwal UKOM tersedia gitu ya. Mungkin kemarin juga sempat diskusi sama Pak Dede, Wawancara, saya mesti wawancara. terkait dengan jadwal UKOM sampai hari ini memang belum ada ibu-ibu ya. Jadi seperti yang kemarin-kemarin di tahun 2024 itu jadwalnya sebenarnya di bulan Maret, tapi pendaftarannya dari bulan Februari. Nah, untuk pendaftaran sampai ke jadwal ujian itu biasanya hampir 1 bulan ibu-ibu. Nah, untuk saat ini jadwal pendaftaran pun belum ada. Ya, tapi saya sempat mendengar juga ini masih kabar burung ya ibu-ibu ya. Mungkin di bulan Maret baru ada pendaftarannya sehingga kurang lebih di April baru kita bisa mulai untuk uji kompetensi. Jadi ibu-ibu masih punya waktu lumayan lama untuk bisa belajar, lumayan banyak untuk bisa belajar gitu ya. Apalagi kemarin saya lihat uh, range untuk yang nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi itu sangat jauh. Ya, nilai terendah itu 36 dari hasil TU-nya ibu-ibu semua. Kemudian nilai tertinggi 70. Jadi range-nya sangat tinggi sekali. Nah, dari itu perlu adanya latihan ya terus-menerus ibu-ibu bisa lakukan karena target kita juga dari prodi itu supaya bisa profesi ini per stekernya ya tidak ada reteker lagi per stekernya itu 100% bisa lulus atau kompeten uji kompetensi di profesi periode gelombang 1 periode 1. Jadi mungkin nanti kalau sudah ada informasi surat dari kementerian terkait dengan pengadaan jadwal uji kompetensi, segera kami informasikan ya. Mungkin segera Bu Ayu Swarmini bisa menginformasikan dan ibu-ibu semua bisa mendaftar. Itu mungkin Bu Dian, Bu Dayu ya. Oke, Bu, bersama Bu, cukup. Terima kasih, Bu. Ya baik, Bu Sukma, terima kasih atas informasinya. Mungkin itu ya, Bu Dayu, ibu-ibu semua, rekan-rekan dan teman-teman, informasi terkait uji kompetensi ya. Yang jelas kami dari situs kapan untuk pendaftarannya gitu ya, supaya ibu-ibu tidak tertinggal untuk uji kom tersebut. Gitu, ya. Mungkin ada lagi dari hal yang ingin didiskusikan, silakan ibu-ibu semua. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Sukma, kalau kemungkinan April misalnya, berarti masih ada waktu ya Bu ya. Sebenarnya ya masih ada waktu untuk berlatih gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika ibu-ibu mencoba untuk menggunakan aplikasi Meet Nurse ini, memang bisa diakses kapan saja, di mana saja, tanpa ibu harus ke CDT gitu ya, tanpa harus ke CDT Stikes Buleleng untuk berlatih gitu ya. Tetapi catatannya adalah pastikan ibu-ibu ataupun teman-teman punya waktu luang 3 jam untuk menyelesaikan satu tryout itu ya. Jadi satu paket ujian untuk tryout soalnya. Karena kita juga untuk tujuannya untuk mengukur tadi bagaimana untuk ketepatan waktunya, nilainya berapa, dan itu bisa dicoba itu, gitu ya. Mungkin itu. Ada lagi, ibu-ibu, ibu-ibu dan rekan-rekan yang lain ada
Jadi setelah ini, Hmm. ya silakan Izin bertanya, Dewi Bu, Purnami. untuk pelaksanaan Oke. yang di hukum asli, ini kan seperti sama dengan yang CBT sama yang di Bandarsi kan, Bu, sistemnya sama persis nih. Sistemnya ya Bu, kalau untuk sistemnya, teknisnya itu sama pada saat Ibu tryout kemarin. Bu Dwi ikut tryout kan ya? Jadi prosesnya Ikut, Bu. sama. Oke, betul. Jadi prosesnya sama, Bu. Jadi ada pengawas pusat, ada pengawas lokal yang tidak biasanya itu combine. Biasanya kita dengan Undiksa labnya ya di Buleleng. Nah, jadi ada pengawas lokal, ada pengawas pusat, tempatnya juga di CBT yang kemarin, sistemnya juga hampir hampir sama gitu ya. Pak Dedek hampir sama ya Pak Dedek ya. Hukum dengan rakyat ya tampilannya. Waktunya. Nah, kalau di Midnersi ini kami memang merancang layaknya Ibu seperti itu ya. Jadi seperti di pada saat menjawab di Ukom, sorry di tryout begitu ya tampilan-tampilannya. Gitu. Jadi tugasnya adalah di Midnersi ini Ibu bisa belajar karena ada pembahasannya gitu. Ada pembahasannya, kemudian ada korek ya, korek answernya. Jadi bisa untuk berlatih gitu, Bu. Jadi saya rasa lebih efektif dan efisien dibandingkan misalnya membaca sekian modul banyaknya gitu Bu ya, sekian kompetensi atau buka-buka lagi buku program yang lain, baru kemudian latihan soal itu kurang efektif gitu ya. Oke, Jadi berarti Bu, tips lebih and triknya efektif memang, begini. jadi tips and triknya memang harus banyak berlatih soal Bu dengan berbagai tipe soal gitu. Itu caranya. Jadi ketika sudah terbiasa, oh model soal seperti ini, bisa langsung begitu, bisa bisa langsung terbayang, oh arah jawabannya ke sini gitu. Ya, mungkin itu. Ada Oke, lagi? terima kasih, Bu. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Nah, kemudian saya sampaikan juga benefit atau lebih efektifnya karena dibandingkan misalnya lewat buku ya Bu ya, kan ada juga referensi di buku gitu ya. Kadang akan sangat berbeda sekali tampilannya ketika kita membaca di buku dengan kita langsung, artinya melalui fasilitas atau yang terfasilitasi melalui aplikasi. Karena kadang kan daya tangkap belajar orang itu ada yang mendengar, ada yang visual gitu ya. Jadi kalau di buku mungkin akan kurang efektif ya Bu ya, kita harus bawa kemana-mana. Sedangkan kalau dengan aplikasi Minarsi ini, Ibu bisa akses lewat handphone, kemudian kalau memang Ibu ada laptop yang memang bisa digunakan, bisa diakses melalui laptop di mana saja begitu. Tapi yang tadi catatannya, kalau bisa ketika menggunakan Minarsi sambil berlatih juga ketepatan menjawab gitu ya. Oke, ada lagi ibu-ibu yang lain? Ada? Silakan. Silakan ibu-ibu, ada yang ingin didiskusikan. Jadi karena ini ya kita untuk berdiskusi walaupun bertemu secara daring seperti ini karena kalau komunikasi di WA group kadang akan banyak tenggelam ya Bu ya, dan bisa saja ada beberapa informasi yang miss atau misalnya tertinggal gitu ya, terputus. Jadi gunakan ini kalau memang ada yang ingin ibu-ibu tanyakan gitu. Jadi kalau untuk di aplikasi Midnursi ini silakan ibu-ibu akses melalui midnursi.com, kemudian create akun seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Ibu-ibu ada lagi atau misalnya terkendala sinyal atau apa bisa di kolom chat mungkin. Silakan ibu-ibu. Silakan didiskusikan atau sudah cukup jelas Bu?
Sementara cukup jelas, Bu. Oke, baik-baik. Nanti selanjutnya bisa di-share rekaman Zoom-nya, Bu, setelah. Oke. Oke, nanti saya berikan untuk recordingnya. Kebetulan saya record ini memang dari ini ya, Bu ya, dari masuk ke sistemnya, gitu, supaya tidak terlalu panjang nanti recordnya. Baik, nanti saya YouTube-nya ya, YouTube bagaimana untuk mengakses akun di Meet Nursing, gitu ya. Nah, jadi saya harapkan semoga ibu-ibu semua di angkatan ini bisa lulus semua 100% ya, Bu ya. Jadi tryout sebenarnya itu dikatakan sebagai kita mengukur, Bu ya. Tryout kemarin itu sebagai mengukur juga bagaimana uh, peluang ya, peluang kelulusan kita. Sebenarnya seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga, bukan berarti kita menyimpulkan kalau mereka yang dengan range-nya tidak lulus begitu ya di tryout, kemungkinan pasti tidak lulus. Mungkin tidak hukum pasti seperti itu, tapi peluang itu ada. Itu karena saya yakin sebenarnya ibu-ibu tinggal dilatih saja ya, apalagi memang kalau ibu-ibu yang sudah bekerja di kanan gitu ya, tinggal dilatih dan dibiasakan untuk membaca soal itu aja sebenarnya gitu ya, karena memang semua soal-soal itu pasti sudah sesuai kasus, semuanya kasus gitu. Ada yang dengan penalaran, ada yang diminta kognitifnya, ada yang diminta afektif ataupun tindakan-tindakan ataupun asuhan gitu. Ya, saya yakin sebenarnya yang kemarin mungkin range-nya tidak memenuhi rata-rata nasional, mungkin banyak faktor ya, mungkin ada Sepertinya Budian terlempar ya. Baik ibu-ibu, ada yang bertanya lagi kira-kira? Kita agak kesulitan di sini untuk sinyal juga sih ibu, kebetulan ya. Jadi ada beberapa juga yang sudah chat via WA ya terkait dengan proses nanti ya masuknya bagaimana. Kami akan kirimkan untuk link YouTube dan juga eh, rekaman hari ini. Ya, mungkin nanti akan kami kirimkan. Budian sudah masuk, Budian? Tadi Iya, terlempar ya. sudah. Iya, maaf. Maaf Iya. Ibu, rekan-rekan dan teman-teman semua. Tadi saya terlempar. Mungkin tadi sudah di backup oleh Bu Aduh. Sukma ya. Jadi semoga setelah ini Ibu-Ibu bisa segera untuk bisa mendaftarkan akun ya di Narsi untuk bisa segera berlatih. Jadi mau Maret ataupun nanti yang jelas Ibu-Ibu sudah siap gitu ya. Jadi sudah terbiasa untuk eh, berlatih gitu ya, melihat model-model soal gitu. Ya, baik, mungkin cukup ya, ibu-ibu semua. Kalau memang tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, kalau memang sudah cukup jelas, gitu ya. Mungkin saya bisa akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Gimana, ibu-ibu? Bisa Iya, Bu, bisa, Bu. direspon? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dwi. Ibu, sukses semua Ibu. Oke, baik. Terima kasih, ibu-ibu semuanya. Baik, kami dari tim Midnasi mungkin izin dan terima kasih atas waktu
waktu dan eh, yang diluangkan ya untuk bisa mendengarkan sharing dari kami untuk tim Litnersi, dan harapan kami adalah ibu-ibu bisa lulus UKOM 100%. Oke, Astungkara, Bu. baik. Mungkin itu Tungkar, Bu. nggih, astungkara gitu ya. Astungkara Bu. Jadi eh, karena memang kalau dari beberapa pengalaman seperti saya sampaikan, dengan Midnursi ini memang hampir semua yang mencoba itu lulus gitu ya Bu ya. Jadi karena ada, artinya bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk soal tidak mirip tapi memberikan konsep yang ini ya, memberikan pemahaman begitu ya, sehingga ketika melihat soal yang berbeda sedikit, oh tapi kita udah paham karena ada pola-polanya begitu. Nggih. Baik, terima kasih ibu-ibu semua atas waktu yang telah diluangkan untuk siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Semoga sukses dan dilancarkan untuk hari-hari ini, dan salam sehat untuk semua ibu-ibu ya. Saya izin live ya, ibu-ibu semua, termasuk juga Bu Sukma, Bu